Belakangan aja. Siap Pak, sebentar. Ya sudah bisa sih kayaknya. Ayo, mau dimulai sekarang ya? Iya Pak. Bentar kameramen. Maaf ya. Bang, kameramen Bang. Bentar Pak, izin Pak. Sebentar Pak. Kameramen tuh mana? Tes. Masih echo nggak Pak? Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin hadirin yang ada di Luring, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Auditorium Ki Hajar Dewantara, dan juga seluruh hadirin yang ada di laman baik YouTube maupun Zoom. Mohon izin berpantun sedikit untuk kita semua. Pak Ikin menanam pohon salam. Pohon salam, daunnya jatuh. Mohon izin saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam, daunnya jatuh-jatuhnya di kebun tetangga. Yang menyambut dan menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon izin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Universitas Jakarta dan Pesona Edu menyelenggarakan kompetisi literasi dan numerasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Boleh tepuk tangan yang ada di Zoom. Dan hari ini, Kamis 18 Januari 2024, dilaksanakan pembukaan kompetisi literasi numerasi DKI Jakarta 2024 di Auditorium Ki Hajar Dewantara, lantai 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin yang terhormat, PLT Kepala Dinas Provinsi, dalam hal ini adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Purwo Susilo. Selamat datang Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Yang kami hormati para kepala bidang baik SD di sini, mohon izin hadir di tengah-tengah kami di Luring di auditorium Bapak Salikun. Selamat datang Bapak. Hadir pula dari Kepala Bidang SMA Bapak Ujang Suherman. Mohon izin. Bapak Ali Mogadas izin karena masih baru, sekali lagi mohon izin Pak Ali atas
salah nama. Sekali lagi, selamat datang kepada Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ali Mugadas. Selamat datang Bapak, sehat selalu. Di sini hadir juga dari SMP Ibu Ernita Napitu hadir, ada di Zoom. Baik, terima kasih. Tak lupa kami haturkan selamat datang juga kepada Subkoordinator hadir dari SMA, Subkoordinator Bidang PDBK, Bapak Haji Anas Rosi. Selamat datang Bapak. Hadir pula di tengah-tengah kita di Dinas Pendidikan, yaitu dari Subkoordinator Bidang PDBK SMA, Bapak Ujang Suherman. Selamat datang Pak Ujang. Hadir pula Bapak Supriyono selaku Sub Kelompok Bidang Kurikulum dan Evaluasi Dinas Pendidikan SMP di DKI Jakarta. Mohon izin, masih banyak dari pejabat dinas yang mohon izin tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun hadir pula dari Kepala Suku Dinas Pendidikan dari Jakarta Utara 2, Ibu Heni. Selamat datang Bu Heni. Tak lupa beserta jajarannya barangkali hari ini hadir, baik dari luring maupun daring. Kami aturkan selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Teguh Trianung MM, Dewan Penasehat. Selamat datang Pak Teguh. Selamat datang yang kami hormati Ibu Dr. Widya Parimita. Dalam hal ini mohon izin diwakili oleh Ibu Dr. Aam Aminingse Jumhur selaku Ketua BPU. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati, selamat datang kepada Ibu Dr. Maria Paristiawati MSI selaku Ketua Panitia Kompetisi. Selamat datang Ibu. Dan tak lupa sponsor kita adalah dari Pesona Edu. Hadir Bapak Hari S. Chandra, Komisaris Pesona Edu. Selamat datang Bapak. Hadir pula dari Pesona Edu Ibu Ira Andidita, Wakil Ketua Panitia. Selamat datang Ibu Ira. Dan hadir pula di tengah-tengah kami luring adalah Ibu, mohon izin, Bapak Taufik Asegaf selaku tim soal, dan juga Ibu Siti Ansoria via Zoom meeting. Selamat datang kepada tim soal, Bapak Taufik dan juga Ibu Siti. Selamat datang juga kepada seluruh hadirin. Mohon izin yang kami hormati yang luar biasa, pimpinan Pesona Edu, Ketua MKKS SMA Provinsi DKI Jakarta, Ketua MKKS SMK tingkat Provinsi DKI Jakarta, Ketua MKKS SMP tingkat Provinsi DKI Jakarta, Ketua K3S SD tingkat Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Ibu dan Bapak. Hadir pula di tengah-tengah kita Ketua MKKS SMA masing-masing wilayah 1 dan 2, Ketua MKKS SMK wilayah 1 dan 2 DKI Jakarta, Ketua MKKS SMP wilayah 1 dan 2 DKI Jakarta, dan Ketua K3S SD masing-masing wilayah, yaitu wilayah 1 dan 2. Para kepala SMA negeri swasta, para kepala SMK negeri dan swasta, para kepala SMP negeri dan swasta, serta para kepala SD negeri dan swasta. Tak lupa kepada seluruh hadirin, baik yang luring maupun daring, yang ada dimanapun Ibu Bapak rekan-rekan berada, kami haturkan selamat datang dan selamat mengikuti acara hari ini adalah pembukaan kompetisi literasi dan numerasi DKI Jakarta tahun 2024. Mohon izin kita langsung lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu pembukaan. Ibu Bapak hadirin baik daring maupun luring dimohon untuk lancarnya acara hari ini dan mendapatkan ridho semata dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara hari dengan ucapan basmalah bagi yang beragama Islam. Namun yang selain Islam dimohon menyesuaikan dan menurut keyakinan agama dan
kepercayaannya masing-masing disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan doa pembuka kita bersama, Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan juga selalu melindungi kita dalam melaksanakan acara kita hari ini. Dan insya Allah bermanfaat bagi seluruh generasi bangsa, yaitu putra-putri bangsa khususnya DKI Jakarta. Dan pastinya untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa moto kita DKI Jakarta, pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Amin. Ibu bapak hadirin yang terhormat, baik dari daring maupun luring, mohon izin kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin berkenan duduk kembali. Melaju ke agenda berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Eko Priyanto. Untuk itu kepada Pak Eko dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak kata yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara kick-off kompetisi literasi dan numerisasi DKI Jakarta tahun 2024. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami. Bimbinglah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keterhubungan yang harmonis yang memberikan manfaat serta kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hasana idza syi'ta syahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Prianto yang telah berkenan memimpin doa untuk kita semuanya. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, hadirin yang terhormat, malah kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah sambutan dan pengantar dari Ketua Panitia Kompetisi. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Maria Paristiawati disilahkan. Pohon salam, daunnya jatuh. Cakep. Jatuhnya dekat pohon melati. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Luar biasa. Ikuti Ibu tadi ya meneruskan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera, salam semangat pagi, dan salam literasi. Kepada yang terhormat, tadi disebutkan banyak sekali ya Ibu ya, mohon maaf jika nanti ada yang terlewat. Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Purwo Susilo, beserta para jajarannya, Bapak para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala BPU UNJ yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Aam Aminingsi Jumhur, Kepala Sudin Pendidikan di wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta, kemudian ada PLT Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Direktur Pesona Edu dan jajarannya, kemudian Bapak Dr. Teguh Trianung selaku pembina pada kegiatan kompetisi literasi dan numerasi, para ketua MKKS, SMA, SMK, SMP, dan para ketua K3S di Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta seluruh hadirin baik yang hadir secara luring maupun daring. Tak lupa juga yang terhormat kepada para pembuat soal dan validator yang kebetulan pada pagi hari ini hadir untuk bidang numerasi. Di sini luring ada Pak Taufik dan yang lainnya hadir secara daring karena ada kegiatan. Pertama-tama izinkan saya mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan nikmat sehat dan bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kick off kompetisi literasi dan numerasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, literasi dan numerasi adalah kecakapan hidup dan atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh individu. Agar apa? Agar kita lebih percaya diri, lebih mandiri untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, karena itu merupakan kemampuan dasar. Nah, Bapak dan Ibu, hasil PISA dan TIMSS yang terbaru tahun 2022 menunjukkan bahwa memang literasi dan numerasi dari siswa-siswi kita di Indonesia itu meningkat peringkatnya, tetapi skornya masih di bawah skor PISA tahun 2018 walaupun peringkatnya naik. Artinya apa? Artinya hasil ini masih jauh dari harapan kita semua dan perlu ditingkatkan terus-menerus. Nah,
Berbagai upaya sudah dilakukan, baik itu dari berbagai yang datang dari pihak terkait ya, dari pengambil kebijakan, dengan misalnya perubahan kurikulum, kemudian proses pembelajaran sampai asesmen sudah dilakukan. Oleh sebab itu kita semua di sini bersama-sama untuk berupaya dan berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Nah, UNJ dalam hal ini bekerja sama dengan Pesona Edu dan tentunya didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, juga turut serta ambil bagian dalam upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswi di Indonesia. Nah, kegiatan kompetisi literasi dan numerasi ini hanya salah satu bagian dari seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, kegiatan kompetisi literasi dan numerasi hasil kerjasama antara UNJ dengan Pesona Edu dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu sudah berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 2022. Jadi kami sudah melakukan kegiatan kompetisi ini secara nasional dari tahun 2022 dan tahun 2023. Kemudian hasil diskusi dengan Dinas Provinsi DKI Jakarta, kegiatan kompetisi ini ditambah atau diperluas dengan menyelenggarakannya khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, di tahun 2024 ini. Nah, kegiatan kompetisi literasi dan numerasi untuk Provinsi DKI Jakarta ini mempunyai kegiatan satelit. Jadi sudah didahului juga dengan adanya training guru terkait dengan peningkatan kualitas guru di bidang literasi dan numerasi. Karena mau tidak mau guru adalah ujung tombak bagi peningkatan itu. Bagaimana siswanya bisa meningkat literasi dan numerasinya kalau para gurunya tidak kita tingkatkan kualitas literasi dan numerasi. Karena biar bagaimanapun pengembangan literasi dan numerasi siswa itu bisa dimulai dari di setiap mata pelajaran, dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Bapak PLT Kadis, kami mohon dukungannya selalu, Bapak dan Ibu MKKS, K3S dan para kepala sekolah. Kami berharap sekali kegiatan kompetisi literasi DKI Jakarta tahun 2024 ini kita semuanya berkontribusi atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sehingga kita bisa bersama-sama berupaya dan berkontribusi sekecil apapun untuk peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Baiklah Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang kata, saya akhiri dengan rusa diburu ada 11. Menutup jerat sambil berlari. Artinya semangat kita tidak pernah lepas untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi anak negeri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih hinggap di sebelah burung muria. Terima kasih Ibu Maria. Luar biasa, sudah sama-sama kita simak sambutan dari Ibu Maria selaku kompetisi literasi dan numerasi DKI Jakarta 2024. Mohon izin Ibu dan Bapak, hadirin yang terhormat, baik luring maupun daring. Malah kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan hari ini. Dan selanjutnya untuk itu, yang terhormat Bapak Purwo Susilo, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, disilakan. Kasih. Karena tadi diawali pantun, Bu Maria juga pantun, saya juga pantun. Jakarta, gudang prestasi berkumpulnya ilmu. Cakep. Peserta didiknya cemerlang, semangatnya boleh diadu. Ilmu pengetahuan membuat hidup lebih berarti, juara berkilau prestasi nyata di hati. Mohon maaf kalau pantunnya panjang terus enggak pas gitu ya.
Ini yang tanggung jawab Pak Sekdes nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Ada Pak Teguh Triyono, kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Ibu Dr. Maria yang dengan piawai dan saya tek-tek itu bantunya gitu. Yang saya hormati pimpinan Pesona Edu Pak Ari, kasih yang secara terus-menerus dari UNJ maupun dari ini ya Pesona Edu berkolaborasi dengan kita semua di Dinas Pendidikan dalam rangka sama-sama mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada Pak Kabid SD. Biar kenal Pak. Nah, Pak Kabid SD. Ini namanya Pak Salikun. Kemudian ada Ibu Kasudin, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Utara apa? Belum hafal siapa? Jakarta Utara 2 ya. Ibu Heni yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bidang PAUD gitu. Kemudian ada juga sahabat saya ada Pak Kasudin Jakarta Timur 2, Pak Yanto. Ya, dalam pemenuhan SOTK baru tetap bertahan ya Pak, bertahan. Mungkin Allah SWT bukan mungkin yakin Allah SWT dalam kuasa tahu kalau Bapak udah mau pensiun gitu, jadi apa-apa. Tapi buat teman-teman beliau yang ntar lagi pensiun tapi semangatnya luar biasa gitu. Makasih Pak. Kemudian ada lagi yang dari Dinas Pendidikan. Duduknya di belakang gitu. Ya Pak di belakang karena yang di depan udah habis tempatnya gitu. Pak Ali Mukodas, beliau Kepala Bidang SMA. Pak, ya, ini Pak Ali Mukodas. Kalau Bapak Ibu yang dari UNJ itu mahasiswa saya gitu. Beliau sedang menempuh studi ya Pak, S3 di UNJ gitu. Kalau jangan lama-lama ya Pak, cepat diklasin keluar gitu. Kemudian ada Pak Ujang Suirman, ya beliau kasih subkel PDPK di bidang SMA. Ya. Ada lagi yang terlewatkan? Khawatir? Oh ya Pak Supriyono, beliau subkel kurikulum pembelajaran di bidang SMP, mewakili Bu Kabid ya. Ya silakan Pak, makasih. Saya khawatir aja kalau nggak disebutin ntar rasa gimana dosa saya kan gitu kan. Terus para pejabat yang lain yang mohon maaf karena nggak terlihat dari sini ya gitu, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat-sahabat saya satu tim sama saya sehat semua. Yang saya hormati para ketua dan pengurus ya, segenap pengurus K3 SSD ada. Oh ada. Aduh saya kalau dengan Pak ini saya nggak bisa lupa dengan kumisnya Pak. Wah, luar biasa gitu. Tetap semangat ya Pak. Titip untuk teman-teman di SD yang kompak. Terus jangan lupa bahagia Pak. Gitu. Segenap pengurus MKKS SMP ada hadir. SMP ini.
kasih kehadirannya. Untuk SMA, oke, makasih. Dulu tuh ya, kalau lihat SD, SMP, SMA, SMK itu beda-beda gitu auranya gitu. Tapi sekarang semua ceria gitu, ya. Cuman jangan dikinclongin Pak, gitu. Kalau kinclong tuh banyak godaannya, gitu ya. Dari SMK, oh ya, gitu. Makasih. Oh, di sana ada juga dari PAUD, ya, Pak Arif. Ya, ini juga baru bertugas berapa hari ya Pak. Nah, tapi langsung menyesuaikan diri dan ngegas terus. Gitu ya. Makasih Pak. Sebelahnya ada Pak Rasmadi ya Pak. Oh ya, yang dari Sudin Pak. Iya betul. Dari Timur 1 ada, Timur 1. Timur 2. Tuh. Timur 2 Kasudinya. Selatan 1. Selatan 2. Selatan 1 ada Bu Wiji ya. Wideji Kusrini. Ya gitu. Ya beliau kasih SMK dan kursus ya. Kok tahu Pak Purwo? Tahu teman ngajar dulu kan gitu kan ya. Kasih Bu Wiji. Selatan 2. Nah ini dia nih Selatan 2. Nggak ada. Apa Selatan 1 gabung Selatan 2? Oh. Ya. Ya enggak apa-apa, cuman jadi perhatian ke depan ya. Barat 1 ada. Jakarta Barat 2. Barat 2 absen. Utara 1. Oke. Utara 2. Bu Kasudin langsung. Kemudian Timur 1 sudah ya. Timur 2 sudah. Pusat 1. Oh ya makasih Bu. Salam buat Pak Bu Kasudin ya. Kemudian Pusat 2. Nah kalau nggak ada tolong yang 2 ngabarin ke 1, yang 1 ngabarin ke 2 gitu. Tolong ditanyain nama Pak Purwo gitu, kangen gitu ya. Pulau Seribu. Ya baik. Terima kasih dan Bapak Ibu semua hadirin yang ikut secara luring maupun daring ya Pak. Ada yang daring? Ada daring. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir di kegiatan yang luar biasa ini, kick off kompetisi literasi dan numerasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tingkat atau jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia terus membutuhkan pertumbuhan generasi muda yang cerdas, inovatif serta kritis untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial, peningkatan daya saing global dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Kemarin sudah dilakukan kick off terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025 sampai 2045. Kayaknya ini masuk di dalamnya gitu kemarin. Saya ikut rapat ya, masuk di dalamnya. Penguatan terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi bagi semua. Ke depan tidak hanya untuk anak-anak sekolah tapi untuk semua. Kemudian juga mendukung Jakarta menuju kota global atau global city. Ini sangat-sangat relevan dengan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, kemampuan literasi dan numerasi merupakan salah satu aspek esensial
yang sangat penting, sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh anak-anak kita khususnya di DKI Jakarta. Kemampuan literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca, menulis dan lain-lain. Kemampuan numerasi tidak hanya sekedar berhitung, tapi literasi dan numerasi merupakan kemampuan, minat, kegemaran, kebiasaan seluruh individu untuk memanfaatkan wawasan yang telah dimilikinya untuk dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta terus mendukung kegiatan ini, kegiatan kompetisi literasi dan numerasi sebagai salah satu upaya mengasah potensi anak-anak kita, meningkatkan kompetensinya, dan mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi khususnya. Saya meyakini dengan diasahnya kemampuan literasi dan numerasi dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bagi anak kita secara individu maupun masyarakat luas. Kegiatan kompetisi literasi dan numerasi DKI Jakarta tahun 2024 ini merupakan ajang bagi anak-anak kita jenjang SD, SMP, SMA, SMK untuk berlatih, untuk belajar, berkompetisi tapi sekaligus berkolaborasi. Belajar mengekspresikan kemampuan mereka, belajar untuk menunjukkan siapa mereka, belajar memupuk keyakinan diri dan kepercayaan diri. Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan ini tentunya saya mengharapkan melahirkan anak-anak kita yang cakap, yang cerdas dan bijak dalam berliterasi, khususnya terkait dengan literasi digital, bermedia sosial. Saya tidak ingin ada lagi anak-anak kita yang bermedia sosial tidak bijak. Ya, banyak-banyak ada beberapa kasus di sekolah-sekolah karena anak-anak belum tahu mungkin. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, kan gitu. Apresiasi saya sampaikan pada seluruh panitia kompetisi, Bu Maria dan teman-teman, dan juga pihak UNJ serta Pesona Edu atas terselenggaranya kick-off kompetisi literasi dan numerasi pada hari ini, yang tentunya saya berharap membawa barokah untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, membuat kegiatan gampang. Ada supportnya, ada tempatnya, ada caranya, ada pesertanya, ada daya dukung yang lain. Saya yakin, namun tidak semua pihak mau untuk melakukan kegiatan itu. Tentunya butuh orang-orang yang sangat peduli pada masa depan anak-anak kita semua. Yang berikutnya, anak-anak kita adalah aset bagi bangsa dan negara. Ketika kita menghadapi masa-masa yang harus menyudahi masa bakti kita, maka mereka lah yang akan melanjutkan kita. Berbahagialah pada kita yang dalam komunitas pendidikan, khususnya para pendidik, yang menjadi orang pertama melihat masa depan bangsa kita melalui wajah-wajah potret anak-anak kita. Kalau kita lihat secara mata ya wajahnya begitu-begitu, tapi kalau kita melihat jauh ke depan secara mendalam dengan hati nurani kita, maka wajah-wajah mereka adalah tersirat masa depan bangsa seperti apa. Enggak susah-susah kok Indonesia ke depan menjadi apa. Ya kita lihat dari bagaimana anak kita bertutur kata, bagaimana anak kita berperilaku, bagaimana anak kita bertindak dan sebagainya. Itu menunjukkan masa depan bangsa kita.
tentunya ketika anak-anak kita yang sekarang ikut lomba, misalnya nih, atau guru-guru kita, generasi muda itu semua, maka ketika kita tua kita tinggal melihat gitu. Jadilah kita sama-sama pingin menjadi orang yang sudah tua, bersemangat muda, tapi amal jariahnya banyak. Yang berikutnya saya juga mohon kita pikirkan bersama. Dengan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita itu sudahkah cukup? Gitu. Sudah cukupkah menjadi bekal anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan? Kan gitu. Ya. Sudah cukup belum gitu. Kalau belum cukup tambahin gitu. Sederhana aja ya. Oh, model lombanya begini. Terus nanti kita tentunya Bapak Ibu, khususnya Bu Maria sebagai panitia dan kita semua akan mengevaluasi. Menelaah seperti apa dampaknya dari anak-anak kita yang mampu menjadi orang-orang yang hebat di dalam literasi dan numerasi. Segala sesuatu saya minta kepada teman-teman khususnya Dinas Pendidikan, mari ketika kita melayani pendidikan kita pikirkan bersama. Outcome-nya nanti seperti apa. Tidak cukup saat ini membuat anak kita kompeten, ya. Tidak cukup membuat anak kita ini menjadi manusia yang berakhlak mulia, enggak cukup. Tapi kita harus lanjutkan. Setelah anak kita berakhlak mulia, anak kita berpikir kritis, anak kita punya skill yang baik, ayo kita bantu anak-anak kita untuk masuk ke dunia masyarakat yang sebenarnya, menjadi teladan bagi yang lain, yang tadinya miskin nggak miskin bahasanya gitu, yang tadinya nggak bagus menjadi bagus. Itulah roh pendidikan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kick off kompetisi literasi dan numerasi DKI Jakarta tahun 2024 sama-sama kita nyatakan resmi dibuka. Kalimat pertama cakep, kalimat kedua jangan cakep lagi. Kalau cakep ntar bosan dengan kata cakep, sekali aja Bapak cakep dong gitu. Ih Bapak kok cakep nih, dari apa? Tanda tanya gitu. Kalimat pertama cakep, kalimat kedua arti nih ya. Menikmati indahnya Jakarta bersama sahabat. Keindahannya dapat dinikmati semua usia. Selamat mengikuti KIP kompetisi Litnum DKI Jakarta 2024. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Nah, sekarang pantun terakhir, pantun kebiasaan. Gitu. Mungkin kepala bidang udah bosen tuh, kepala sudin bosen tuh. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Gitu. Artinya. Ada yang mau lanjutin? Sekian, terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di pohon ketahuan. Bu ini sampai hafal. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih itu sama dengan matur suwun. Gitu. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi mohon izin tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak kita, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin Bapak, kalau tadi Bapak pantunnya cakep-cakep sampai artinya semua, maka itu boleh dong Bapak saya menjawab. Aura kasih makan rambutan di Cafe Selo. Pete dari Udik dibawa ke Jakarta. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Bapak Purwo Susilo selaku PLT Kadisdik Provinsi DKI Jakarta.
Terima kasih sekali kami haturkan kepada Bapak yang sudah mendukung dan juga menyemangati kami semuanya. Baik guru-guru pastinya untuk generasi kita, putra-putri DKI Jakarta yang insya Allah nanti akan mendunia, tidak hanya untuk nasional Indonesia. Amin. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, baik yang luring maupun daring, masih semangat kan? Luar biasa, pastinya masih semangat karena core-nya, intinya hari ini kita belum dapat. Marilah, pasti sudah ditunggu-tunggu. Untuk itu malah kita langsung dengan agenda selanjutnya adalah informasi detail ketentuan dan juga mekanisme yang pastinya langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia. Untuk itu dengan hormat Ibu Ira Anindita yang cantik luar biasa, disilakan. Terima kasih. Baik, mohon izin saya menyampaikan dari sebelah sini karena nanti ada materi PPT yang akan saya tampilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi buat kita semua. Perkenalkan saya Ira Anindita, mewakili Panitia Kompetisi Literasi dan Numerasi DKI Jakarta tahun 2024. Pertama-tama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Purwo Susilo sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemudian yang terhormat para pimpinan UNJ yang hari ini hadir, ada Pak Teguh Trianung, Ibu Maria Paristiawati, ada Ibu Aam Aminingsi, ya Bu ya, mewakili dari Ketua BPU. Kemudian juga Bapak Ibu yang hadir di sini ada dari para kepala sudin wilayah dari 10 wilayah DKI Jakarta ada di sini. Kemudian juga para ketua MKKS DKI Jakarta, para ketua K3S DKI Jakarta, juga tentunya yang hadir secara daring ada berapa? Ada 1.000 lebih kepala sekolah dan guru se-DKI Jakarta. Baik, hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kompetisi literasi dan numerasi. Saya akan tampilkan PPT, bisa tolong di switch. Oke, sudah tampil ya. Jadi ini kompetisi literasi dan numerasi DKI Jakarta tahun 2024. Tadi sempat disebutkan oleh Ibu Maria, ini adalah kelanjutan dari rangkaian kompetisi literasi dan numerasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2001 bahkan ya. Tahun 2022 kita mulai berjalan bersama dengan UNJ. Nah, dari tahun ke tahun pesertanya selalu meningkat, makin lama makin banyak. Tahun 2021 sekitar 26 peserta, 2022 ada 40.000 peserta, tahun 2023 udah 62.000 peserta kalau nggak salah. Dan hampir separuhnya itu dari DKI Jakarta. Nah, sehingga di tahun 2024 ini ada permintaan untuk minta DKI Jakarta buatkan kompetisi sendiri. Oke, jadi kita buat di awal tahun ini kompetisi khusus DKI Jakarta, literasi dan numerasi. Nah, jadi siapa saja yang bisa ikut di kompetisi ini? Nah, kompetisi ini terbuka untuk siswa dari sekolah negeri dan swasta untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dan sederajat di wilayah DKI Jakarta tentunya ya. Dan kemudian di sini ada uraian kategori kompetisi yang dibagi berdasarkan kelas. Jadi nanti ada 10 kategori di kompetisi literasi dan numerasi, yaitu di SD ada 3 kategori ya, dimulai dari kelas 4, literasi dan numerasi kelas 4, literasi dan numerasi kelas 5 dan kelas 6. Kemudian di tingkat SMP itu ada 3 kategori juga, literasi dan numerasi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian di jenjang SMA ada 2 kategori,
literasi dan numerasi kelas 10 dan kelas 11, begitu juga di tingkat SMK itu ada 2 kategori, literasi dan numerasi kelas 10 dan kelas 11. Jadi total ada 10 kategori dan setiap kategori ini ada kuota pesertanya ya Bapak Ibu ya, sekitar 3.000 peserta per tingkat kelas. Jadi artinya di kelas 4 itu nanti maksimum 3.000 peserta, kelas 5 3.000 peserta dan seterusnya. Nah, pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan daftar segera. Tetapi ini satu note yang harus saya sampaikan adalah siswa ini didaftarkan oleh sekolah. Ya, jadi nanti sekolahnya yang mendaftarkan siswa karena nanti siswa berkompetisi mewakili sekolahnya. Oke, ya ini sedikit tentang literasi dan numerasi. Jadi nanti karena judul lombanya juga literasi dan numerasi ya, jadi nanti soal-soal yang ada di dalam kompetisi ini terkait dengan literasi bahasa dan literasi numerasi. Jadi literasi bahasa ini nanti adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis atau lisan, baik yang tersirat maupun tersurat untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Itu jadi lebih ke kemampuan berbahasa gitu, memahami topik yang ada di dalam soal. Ya intinya lebih ke ini ya, memahami literasi dari cakupan berbagai bidang studi. Kemudian literasi numerasi ini lebih menuju ke arah matematika dan adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ya, jadi 2 ini, jadi ini nanti lintas bidang studi yang diukur adalah kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nanti sehabis sesi saya ada dari tim soal yang nanti akan memberikan penguatan tentang apa sih yang akan disajikan di soal-soal literasi dan numerasi. Oke. Nah, jadi nanti soal-soal ini akan disajikan melalui platform Peduklas. Jadi ini kan lombanya online, jadi siswa akan mengakses platform Peduklas, di mana ini adalah sebuah learning content management system dari Pesona Edu yang mampu menyajikan berbagai macam tipe soal sehingga bisa menampilkan soal-soal yang berstandar AKM gitu ya, dan soal-soal yang HOTS ya, soal high order thinking skill gitu. Jadi nanti di sini nanti bisa menyajikan berbagai tipe, contohnya salah satunya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan jawaban, ada respon video atau audio, ada isian bebas, atau yang paling menarik nanti ada soal-soal yang ada simulasi interaktifnya. Nah, untuk melihat seperti apa, saya langsung tunjukkan intip-intip sedikit ya untuk platformnya seperti apa. Saya pindah ke sini ya, sudah bisa switch ini enggak ngikut pindah. Belum berganti halamannya? Bisa switch ke halaman ini? Oh, PPT-nya matiin dulu. Gimana? Oh ya, oke, PPT-nya matiin dulu. Oke, sekarang sudah muncul ya. Nah, ini adalah platformnya. Ini kebetulan pakai akun saya yang isinya ada macam-macam Bapak Ibu, karena ini memang adalah LMS yang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas. Jadi di sini nanti bisa ada buku interaktif, bisa ada modul ajar. Contohnya misalnya saya bukakan IPA Sains SD. Udah tadi udah. Oke. Ya, ini nanti kalau di akun saya ada materi pembelajaran, ada modul ajar, ada assessment. Nanti kalau yang muncul di peserta kompetisi ini adalah tipe-tipe soal di assessment ya. Saya coba
tes buka. Nah, di sini muncul soalnya. Udah muncul ya. Oke, ini salah satu soal yang di dalamnya ada stimulus interaktifnya. Ini kebetulan berkaitan dengan sains nih, ada magnet. Ya, jadi ini interaktif, bisa saya gerakan. Ini magnetnya saya putar-putar. Kemudian di sini ada, di sampingnya ada mobil-mobilan yang di atasnya disematkan benda. Nah, ini kita tidak ketahui bendanya apa ya. Jadi nanti ini tipe soalnya adalah anak diminta untuk mengamati, kemudian di bawahnya nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan interaktif ini. Misalnya saya buka penghalangnya, kemudian apa yang terjadi dengan mobil yang ini? Nah, kalau saya putar, mobilnya menjauh. Oke, kemudian yang kedua. Nah, misalnya saya geser gini. Nah, itu yang terjadi. Oke, itu dari hasil yang diamati siswa. Kemudian nanti soal-soal di bawahnya itu bisa bermacam-macam, bisa berupa menjodohkan seperti ini. Ya, nanti siswa untuk menjawab, menurut kamu pengamatan kamu benda-benda yang dibawa masing-masing kereta mungkin adalah apa misalnya. Saya tinggal pasangkan di sini sesuai dengan pengamatan yang tadi saya lakukan misalnya. Atau bisa juga ada soal-soal yang bentuknya pilihan ganda kompleks, memilih salah satu jawaban. Nah, ini ada juga soal menjodohkan tipe lainnya. Ya, ini nanti bisa saya jodohkan seperti ini. Gitu. Jadi nanti satu stimulus itu bisa ada berbagai tipe soal di bawahnya. Bisa ada satu soal, bisa dua soal, bahkan lebih dari dua. Nah, saya coba tampilkan contoh soal yang matematika ya misalnya. Nih, saya buka yang SD dulu deh. Nah, ini juga ini stimulusnya. Biasanya kalau soal-soal di literasi dan numerasi itu soalnya tidak langsung menuju ke rumus-rumusan, tapi ada ceritanya. Jadi ini kan ada ceritanya, Anton, Budi, dan Citra sedang bermain, kemudian ada gambar di sini. Anak nanti diminta untuk mengamati cerita atau materi yang ada di situ untuk kemudian nanti ada pertanyaan yang terkait dengan wacana atau stimulus soalnya. Nah, di sini kemudian ada contoh-contoh soalnya. Nah, kalau ini contoh soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian ada juga tipe soal yang mengisi atau fill in the blank gitu ya, mengisi kotak yang kosong. Jadi nanti ada soal yang berupa kalimat, kemudian bagian yang kosong itu perlu diisi oleh siswa. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti tipe-tipe soalnya kurang lebih seperti ini ya. Tipe-tipe soal yang memerlukan anak untuk berpikir secara kritis. Jadi nanti ada stimulusnya bisa berupa teks, wacana, informasi, bisa berupa video, audio, atau simulasi interaktif seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, saya kembali lagi ke informasi tentang kompetisi ya. Bisa kembali lagi, oke. Ya, jadi soal-soal yang tadi sekilas saya tunjukkan itu dibuat oleh tim dari UNJ dan Pesona Edu. Jadi nanti soal itu disusun, divalidasi dan nanti jurinya juga dari UNJ dan Pesona Edu. Ya, nanti habis ini
ada perwakilan dari UNJ dan Pesona Edu yang akan menjelaskan tentang soal-soal literasi dan numerasi. Oke, ya. Untuk babaknya atau ini kalau di tingkat DKI menjadi kompetisi berjenjang ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada 2 tingkat wilayah DKI Jakarta. Itu nanti akan menghasilkan juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing wilayah. Ya, jadi nanti ada 10 wilayah, kemudian masing-masing ada 10 kategori. Jadi nanti di tingkat wilayah itu ada total 300 juara di tingkat wilayah yang mewakili setiap wilayah. Nah kemudian pemenang dari setiap wilayah di tingkat wilayah ini nanti akan maju ke tingkat provinsi, ya, yang akan menghasilkan juara 1, 2, dan 3 di level provinsi dari 10 kategori yang tadi ya, ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi nanti total ada 30 orang juara di tingkat provinsi. Dan setiap juara ini, baik di tingkat wilayah dan tingkat provinsi, akan mendapatkan sertifikat dan piala. Dan yang pasti ditunggu-tunggu adalah sertifikat ini nanti juga bisa digunakan untuk jalur prestasi di DKI Jakarta. Oke, terkait pendaftaran, ya tadi saya sudah sebutkan bahwa ada kuota untuk per kategori itu 3.000 peserta per kategori. Nah, tetapi untuk setiap sekolah itu nanti kita batasi juga supaya sebarannya lebih merata dan lebih banyak sekolah yang bisa ikut. Maka kuota pendaftaran itu kita batasi untuk SD maksimal mendaftarkan 5 siswa per kategori kelas gitu. Untuk SMP, SMA, dan SMK masing-masing maksimal 10 siswa per kategori kelas. Jadi misalnya sekolah SD mengirimkan maksimum 5 peserta untuk kategori kelas 4. Nah yang kelas 5 juga mau ikut, berarti di kelas 5 bisa 5 peserta lagi dan kelas 6 bisa 5 peserta lagi. Maka untuk SD maksimum peserta itu kalau ikut semua kategorinya bisa ada 15 peserta yang dikirimkan ke kompetisi ini. Seperti itu ya. Jadi 5 maksimal itu adalah per kategori kelas. Nah pelaksananya kapan? Nah, sekarang ini pendaftaran sudah dibuka. Jadi sebenarnya sudah dibuka dari tanggal 10 kemarin. Kita sudah beberapa sudah ada yang mendaftar karena kita umumkan juga di sosial media Pesona Edu dan di beberapa grup. Jadi nanti akan berlangsung sampai dengan 31 Januari pendaftarannya ditutup. Begitu. Nah ini pendaftaran ditutup kalau sudah mencapai 31 Januari atau sudah mencapai kuota 3.000. Jadi misalnya salah satu kategori kelas 4 sudah mencapai 3.000, maka untuk yang kategori kelas 4 itu kita tutup pendaftarannya. Tapi kalau kelas 5-nya belum mencapai ya kita buka terus sampai tanggal 31 Januari. Nah, kemudian untuk tingkat wilayahnya direncanakan tanggal 19 sampai 23 Februari. Dan tingkat provinsi direncanakan tanggal 11 sampai 14 Maret. Jadi penutupan akan selesai sebelum Maret berakhir. Begitu. Nah, di tengah-tengah antara pendaftaran dan memulai tingkat wilayah itu biasanya ada trainingnya, ada simulasi gitu ya dengan akun yang sudah diberikan. Juga nanti kalau menuju tingkat provinsi juga ada training dan simulasi. Nah, kita harapkan nanti para peserta itu bisa mengikuti semua tahapannya dari training, simulasi sampai kompetisinya benar-benar. Jadi nanti benar-benar bisa memahami di simulasi itu nanti akunnya bisa dipakai untuk tes masuk ke akun Peduklas yang dibagikan kepada siswa untuk coba login, coba mengerjakan contoh soal yang ada di sana sehingga pada saat kompetisi udah tahu cara mengerjakan soal pilihan ganda seperti apa, cara mengerjakan soal menjodohkan seperti apa, jadi udah nggak kagok lagi begitu. Nah jadwal untuk tanggal-tanggal persisnya beserta dengan jam-jamnya itu nanti akan diupdate terus melalui website kompetisi.pesonaedu.id.
Jadi nanti dibuka terus-menerus ya untuk melihat perkembangan berkala terkait dengan jadwal, karena jadwal pasti dengan jamnya itu nanti akan kita umumkan di kompetisi.pesonaedu.id. Ya, jadi ini mohon dicatat atau di screenshot alamat websitenya kompetisi.pesonaedu.id. Daftarnya melalui sini, nanti ada tombol daftarnya. Kemudian informasi yang tadi saya sampaikan juga ada di website ini di kompetisi.pesonaedu.id. Dan di sana ada live chatnya juga, kalau misalnya ada yang kesulitan mendaftar bisa langsung live chat dengan panitia, nanti ada yang merespon di sana untuk troubleshooting begitu. Jadi segera daftarkan siswa Bapak Ibu ya, karena sudah banyak juga ada siswa yang bertanya di Instagram Pesona Edu, siswanya berminat sekali pengen ikut gitu, tapi yang daftarkan harus sekolahnya. Jadi kita kasih tahu bahwa tolong bilang sama sekolahnya, daftarkan ini siswanya kepingin ikut gitu. Jadi karena ini kompetisinya harus didaftarkan, siswa harus didaftarkan oleh sekolahnya. Jadi mohon sekolah segera mendaftarkan di kompetisi.pesonaedu.id ya. Nanti di tombol daftar itu juga sudah ada cara mendaftarnya seperti apa. Karena nanti harus sekolahnya yang mendaftar dulu, baru nanti sekolah mendaftarkan siswanya setelah bisa login. Begitu. Baik, dari saya mungkin informasinya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan dulu kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi tanpa pantun boleh juga kasih pantun ya. Izin Bu Ira. Aura Kasih membeli koktail di Yogyakarta. Kok jauh gitu ya? Padahal di Jakarta banyak. Main kasti saat Bu Emi di Ambarawa. Artinya, terima kasih atas info detail dari Mbak Ira Andinita yang cantik jelita. Pasti sangat bermanfaat bagi kami semua. Tepuk tangan untuk Ibu Ira Andinita yang sudah memberikan informasi detail kepada kita semuanya. Kita dengan harapan pastinya anak-anak kita bisa mengikuti dengan integritas tinggi dan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang daring maupun yang luring, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Marilah kita lanjutkan dengan agenda berikutnya adalah penguatan dari Ketua Bidang Pembuatan Soal atau Validator dan juga juri. Tentang apakah gerangan adalah gambaran tentang bentuk-bentuk soal yang mengedepankan aspek literasi dan numerasi. Untuk itu, kepada validator dan juga juri sekaligus tim soal, ini ada Ibu Siti Ansoriah dari Zoom. Apa kabar Bu Siti? Baik, ya. Bu. Bu Siti Ansoriah boleh di ya, spotlight. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, host. Mohon izin. Halo Ibu, suara saya terdengar? Iya, alhamdulillah. Selamat siang, apa kabar Ibu Siti Ansoriah? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa, semangat selalu untuk pendidikan di DKI Jakarta, pastinya untuk Indonesia, ya Bu Siti ya. Baik, dan di sini hadir Bapak Taufik Asgaf. Selamat datang Bapak. Mohon izin. Untuk itu sekaligus kami mengundang Ibu Siti Ansoriah via Zoom dan juga Bapak Taufik Asgaf. Dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai ya, Bu? Sudah Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Yang terhormat para kepala Kadis, ya kan, Bapak Ibu guru semua, para panitia, untuk kriteria literasi
Saya langsung aja ya karena diberi waktu cuma 5 menit bersama dengan Pak Taufik. Kriteria literasi itu Bapak Ibu yang pertama harus memahami kata per kata serta kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian harus memahami konten bacaan yaitu memahami topik dan teks bacaan. Nah, topik soalnya itu biasanya menemukan informasi, memahami informasi dan mengevaluasi serta merefleksi. Nah, strategi penguasaan materi itu bisa dilakukan secara skimming dan secara scanning. Kemudian bagaimana menjawab soal literasi. Yang pertama baca pertanyaannya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu baru membaca teksnya karena untuk menyingkat waktu. Jadi pertanyaannya terlebih dahulu dilihat baru kemudian melihat teksnya. Yang kedua gunakan teknik skimming dan scanning sesuai dengan tipe soal yang dihadapi. Yang ketiga, abaikan informasi yang tidak terkandung pada teks agar tidak terkecoh. Seperti itu ya Bapak dan Ibu biasanya kalau kita bisa membaca pertanyaannya dulu berarti kan ada misalnya gambar atau apapun gitu kan, informasi, grafik dan sebagainya yang tidak sesuai dengan pertanyaannya itu bisa diabaikan. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mungkin dari Mas Taufik, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mewakili dari pembuat soal numerasi, nama saya Taufik Assegaf. Jadi saya langsung saja karena memang 5 menit, jadi itu banyak waktu yang saya punya. Jadi numerasi, jadi intinya siswa itu dites kemampuan mematematisasi suatu problem. Jadi ada 3 sebetulnya yang dites, yaitu kemampuan siswa memformulasikan suatu masalah, kemudian kemampuannya dia menghitung, dan yang ketiga kemampuannya dia menginterpretasikan dan mengevaluasi apa yang soal itu maksudkan. Oke. Itu terkait sama teknis pada saat nanti litnum itu nanti kan ada 2 babak ya Bapak Ibu ya. Babak pertama itu babak wilayah, itu penyisihan itu terdiri atas 10 soal. Kemudian finalnya itu 5 soal. Kemudian dia berciri khas, dia punya stimulus gitu ya. Dan stimulusnya ini juga mengandung beberapa konteks gitu ya. Konteks personal, ada 3 konteks, personal, budaya, dan saintifik. Jadi mungkin akan ada pertanyaan di benak ibu bapak-bapak, kira-kira sains itu masuk di mana gitu kan. Nah sains itu bisa masuk, jadi dia bisa melebur ke dalam literasi dan juga ke dalam numerasi. Karena sains itu kan sebetulnya ada dua kemampuan memahami bacaan yaitu literasi, sama kemampuan dia menumerasikan. Jadi nanti akan terpecah. Let's say misalnya ada fisika yang banyak sekali perhitungan. Itu akan masuk ke numerasi, Bu. Gitu. Sementara semacam biologi dan sebagian fisika yang membutuhkan pemahaman konsep itu bisa masuk ke dalam literasi, Ibu Bapak. Jadi kurang lebih seperti itu konteksnya. Kemudian tipenya. Nah, tipenya itu bisa PG, PGK, PG ya ini ABCD opsi gitu ya. Kemudian PGK lebih dari 1 jawaban yang mungkin. Kemudian esai tidak ada ya. Jadi langsung kita tidak berikan esai di sini. Sama
menjodohkan itu juga termasuk. Kurang lebih seperti itu sih Ibu Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ibu Siti dan juga Pak Taufik yang sudah memberikan pastinya informasi-informasi awal tentang hal ini. Untuk itu hadirin yang kami hormati yang berbahagia hari ini, karena kita sudah mengetahui sedikit banyak kulitnya baru ya Pak ya, belum isinya, kontennya seperti apa. Namun demikian, Ibu dan Bapak, sebelum kita ngupas tuntas tentang bagaimana dan teknisnya seperti apa, kemudian tata caranya bagaimana, itu nanti akan kita bahas pada saat tanya jawab, diskusi dengan para narasumber hebat kita. Untuk itu, mari kita ikuti dulu acara yang berikutnya adalah perkenalan seluruh panitia dari Universitas Jakarta pastinya. Ibu, mohon izin, dan juga dari Pesona Edu. Mohon izin yang pertama, steering committee di sini adalah Dewan Penasehat dari Bapak Dr. Insinyur Teguh Trianung. Kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita, tepuk tangan untuk Bapak. Mohon izin, boleh di-shoot atau boleh ke atas panggung Bapak berkenan? Ya, sekaligus foto bersama nanti. Mohon izin. Kita lanjutkan. Tepuk tangan untuk ketua panitia kita adalah Dr. Maria Paristiawati. Betul Ibu ya? Mohon izin dari Universitas Jakarta. Silakan Ibu. Berikutnya, wakil ketua adalah Ibu Ira Anindita dari Pesona Edu. Ibu Ira, disilakan. Selanjutnya, kita undang Sekretaris Umum, Ibu Evita dari UNJ. Ibu Evita, disilakan. Selanjutnya bendahara umum kita, ini nih, bendahara yang menyenangkan nih. Ibu Yeni Anggraini, Pesona Edu. Ibu Yeni hadir? Oh, berhalangan hadir di sini karena ada kegiatan lain, mohon izin. Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Soal Validasi dan Juri, Bapak Taufik Asegaf. Numerasi di bidang literasinya adalah Ibu Siti Ansoria. Kebetulan Ibu Siti Ansoria mungkin bisa di spotlight di Zoom karena beliau via Zoom hari ini. Selanjutnya, Ketua Bidang Teknologi Informasi, di sini bidang koordinator teknologinya platform Bapak Herman dari Pesona Edu hadir. Bapak Herman? Ya, izin Bapak Herman, silakan bergabung di atas panggung. Selanjutnya koordinator training, Ibu atau Bapak ini, Vince Marcelina, Ibu ya, disilakan dari Pesona Edu. Dan koordinator informasi dan pendaftaran adalah Ibu Susi Asfitawati, Pesona Edu. Ibu Susi yang cantik jelita, ini cantik-cantik luar biasa ya. Dari UNJ, dari Pesona Edu. Yang gak cantik cuman MC-nya doang. Mohon izin. Untuk itu tadi mohon izin Pak Herman hadir. Oke, mohon izin sekali lagi saya panggil Bapak Herman, barangkali sedang ke belakang. Pak Herman. Kalau tidak, mohon izin untuk berfoto bersama yang sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih Ibu dan Bapak hadirin baik di luring maupun daring. Inilah beliau-beliau yang luar biasa. Oh ya, mohon izin tertinggal. Bu Aam mohon izin, maaf lahir batin ya Bu ya, karena di catatan belum. Dan Pak Hari mohon izin Pak, tidak ada Pak Hari pastinya ini tidak juga terlaksana. Luar biasa, ini sebelah kanan kita Pak Anung dan sebelah kiri paling ujung adalah Pak Hari. Ya silahkan berfoto bersama, 3, 2, 1. Cukup, terima kasih Ibu dan Bapak, boleh berkenan duduk kembali. Ibu Bapak hadirin baik daring maupun luring, dengan
perkenalan tadi, tak kenal maka tak sayang, dan insya Allah kita sudah kenal maka semua akan menjadi tayangan-tayangan yang indah dan pastinya hasilnya cukup memuaskan dan berprestasi untuk anak-anak kita. Marilah kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu. Semua narasumber mohon izin untuk standby. Untuk yang di luring hari ini mungkin ada Ibu Ira dan juga Pak Asgaf. Dan ada satu lagi mungkin Bu Ansor, ya Bu Ansor via Zoom izin. Jadi ada 3 narasumber yang ingin bergabung dan alhamdulillah berkenan bergabung dengan kita untuk berdiskusi bersama. Begitu, tanya jawab di sini adalah peserta dari Zoom diberi kesempatan mengajukan pertanyaan ke host lalu akan disampaikan di sini dan insya Allah semua akan tertangani dan terjawab dengan baik. Di depan kita, di tengah-tengah kita ada Pak Taufik Asgaf dan juga ada Ibu Ira Anindita yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Begitu yang pertama, mohon izin, mungkin adakah yang dari luring dulu mau bertanya? Ya, kalau belum izin tadi sudah kami intip di Zoom, itu ada berbagai pertanyaan Mbak. Izin mikrofonnya, teknisi. Boleh satu lagi? Ya, pertanyaan ini bisa kepada Pak Asgaf atau mungkin dengan Bu Ira. Pertanyaan yang pertama adalah syarat pendaftaran. Apakah syarat-syarat pendaftaran itu dan juga bagaimana cara mendaftarnya? Dan satu lagi, ada yang menggelitik juga, bolehkah menggunakan akun pribadi dalam mendaftar ataukah harus dengan akun sekolah? Apabila sudah terlanjur dengan akun pribadi, maka solusinya? Atau gitu kan Mbak Ira atau Pak Taufik? Disilahkan. Saya bantu jawab Ibu. Baik, untuk pertanyaan syarat peserta ya, tadi saya sebutkan bahwa ini terbuka untuk sekolah swasta maupun negeri untuk tingkat yang tadi sesuai dengan kategori ya. Kalau SD mulai kelas 4, 456, SMP 789, SMA dan SMK kelas 10 dan 11. Yang tentunya berada di wilayah DKI Jakarta. Nah itu SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat ya. Jadi termasuk kalau MI, MA itu juga MTS juga itu bisa mendaftar. Nah, cara pendaftarannya itu ada di dalam website yang tadi saya sebutkan, kompetisi.pesonaidu.id. Di sana ada tombol daftar. Jadi nanti Bapak Ibu klik di sana ada panduan cara mendaftarnya. Jadi nanti gambarannya itu sekolahnya dulu yang mendaftar. Kemudian setelah sekolah terverifikasi, sekolah login untuk mendaftarkan siswanya, gitu. Nah, terkait dengan akun tadi yang dimaksud mungkin alamat email ya. Jadi ketika mendaftar itu harus mencantumkan alamat email. Nah, alamat email ini boleh alamat email apa saja. Yang penting emailnya aktif atau valid. Jadi kalau misalnya dari sistem mengirimkan ke alamat email tersebut bisa masuk dan bisa dibuka. Karena ada link verifikasi yang akan dikirimkan ke email. Jadi emailnya harus aktif. Nah kemudian yang kedua ketika sekolah sudah berhasil mendaftar, kemudian mendaftarkan siswanya, nanti setiap siswa itu juga akan diminta untuk memasukkan email. Nah gunanya apa? Nanti email itu nanti digunakan oleh sistem untuk mengirimkan akun dan password. Akun dan passwordnya itu nanti digunakan untuk login pada saat kompetisi. Ya, jadi karena kompetisinya online, jadi nanti masuk ke dalam platform kompetisinya itu menggunakan akun dan password yang dikirimkan ke email masing-masing siswa yang didaftarkan. Seperti itu. Mungkin cukup Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ira. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Zoom, yaitu terkait dengan kompetisi ini, pastinya kompetisi itu adalah suatu penilaian. Dalam hal ini memerlukan kesahihan.
Nah, ada 9 prinsip penilaian, termasuk yang paling utama adalah yang ditanyakan nanti adalah tentang sahih. Nah, sahih itu yang makna para peserta atau calon yang akan dinilai, siswa dalam hal ini, tahu apa saja yang akan dinilai. Untuk itu, panitia dimohon berkenan membagi indikator kompetisi. Seperti itu dari Zoom. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi gini, mungkin secara garis besar mungkin yang dimaksud bisa jadi semacam kisi gitu ya. Cuma gini, Litnum kali ini dia sifatnya ada yang sifatnya kalau yang numerasi ya, kalau numerasi mungkin saya jelaskan bagian numerasi. Kalau numerasi itu ada yang tipe matematika yang sifatnya puzzle, nah teka-teki. Nah, karena dia sifatnya puzzle, kemudian itu semua indikator-indikator itu dia tercombine menjadi satu gitu loh. Jadi misalnya ada tema tentang suatu permasalahan, misalnya suatu teka-teki matematika, nah di situ akan mengandung pecahan, bisa jadi pecahan, bisa juga ada aljabar di situ. Jadi tapi dia masih dalam satu kompetensi yang sesuai jenjang. Itu aja sih. Jadi nggak bisa kita split. Ini belajar pecahan, ini belajar ini, tetapi dia memang dia dari persoalan yang real itu dari numerasi. Mungkin kalau dari Ibu Ansori bisa menambahkan kali ya kalau dari untuk literasi. Bu Ansori ada nggak ya? Mungkin, mohon izin Bu Ansori, Ibu Siti Ansori ya, dari Zoom, berkenan menambahkan, silahkan Ibu. Mengenai literasi. Mohon izin Ibu, putus-putus. Umum ya, Halo. Bapak Ibu. Jadi ada suatu wacana. Mohon izin Bu Siti Ansori ya, izin. Sudah terdengar suara saya Ibu? Ya, boleh diulang Ibu karena tadi yang pertama putus-putus. Oke, baik. Ya. Untuk literasi secara umum itu adalah ada sebuah teks bacaan, kemudian biasanya pertanyaan dengan cara mencocokkan atau membuat benar salah dan sebagainya, pilihan ganda dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi memang wacana-wacana secara umum, pengetahuan yang berhubungan dengan kebahasaan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siti Ansor ya. Bu Ansor, mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Mungkin saya tambahkan sedikit silakan ya. Mbak Ira. Kan ditanya Bu. Ya, terima kasih Bu Ansor. Oke, saya tambahkan sedikit mungkin terkait dengan sistemnya karena nanti kan kompetisinya ini secara online. Jadi jawabannya itu berupa jawaban auto correction. Jadi misalnya soalnya soal cerita, tapi kan nanti pertanyaannya misalnya pilihan ganda kompleks gitu. Dijawabnya apa itu kan terekam langsung di sistem. Ya. Nah, apa yang terekam di sistem itu nanti akan tercatat sebagai hasil jawaban dari setiap siswa gitu. Kalau ada misalnya nilainya sama nih, persis nilainya jawabannya sama, itu nanti juga ada indikator dari waktu. Bu. Siap. Jadi nanti mungkin yang lebih cepat masuk jawabannya itu nanti yang peringkatnya lebih tinggi. Baik. Seperti itu. Cukup jelas ya hadirin baik yang di Zoom maupun di luring. Dan saya tambahkan sedikit juga. Alhamdulillah, silakan Mas Taufik. Jadi mungkin agak lebih, tapi nggak bisa terlalu spesifik juga. Jadi terkait sama indikator itu bisa jadi kita patokannya sama domainnya aja. Siap. Jadi misalnya ada domain tentang bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, dan data ketidakpastian. Jadi kurang lebih itu domain-domain itu yang kita blend dalam dalam stimulusnya gitu loh. Baik. Demikian, Terima kasih
Mas Taufik dan juga Mbak Ira. Dan Bu Ansor sudah cukup jelas ya. Namun demikian Bu Ansor, Mas Taufik dan juga Mbak Ira, ini ada lagi pertanyaan dari Zoom. Link untuk latihan soal. Nah ini yang biasa nih cari-cari oleh anak-anak adalah link untuk latihan soal. Itu bisa dilihat di web apa? Mohon boleh dijawab. Oke, saya jawab ya. Oke. Kalau yang dimaksud latihan soal itu adalah simulasi kompetisinya, itu nanti akan ada waktu yang kita tetapkan untuk simulasi. Jadi nanti di website kompetisi.pesonaedu.id itu akan kita update waktu simulasinya, misalnya untuk tingkat wilayah itu kapan, untuk yang SD jam berapa, itu nanti ada jadwalnya. Jadi ketika waktu yang ditentukan itu, kita harapkan siswa yang sesuai dengan kategorinya bisa login menggunakan akun untuk bisa melatih, mencoba akun, berlatih menyelesaikan beberapa soal contoh yang ada di simulasi, begitu. Yeah. Tapi kalau yang dimaksud adalah soal latihan misalnya untuk drilling gitu ya. Iya, betul. Untuk drilling. Ini yang dicari Mbak biasanya. Sebenarnya Pesona Edu punya yang namanya Pesona Edu Store, ada di Pesona Edu Store. Ya. Di alamat URL store.pesonaedu.id. Ya. Nah di situ memang kita ada soal-soal dari berbagai jenjang. Saat ini memang cuma ada matematika ya, jadi terkait numerasi aja gitu. Kalau ada yang berminat. Literasinya belum ada? Literasi belum. Kalau Pesona Edu memang soalnya domainnya lebih kuatnya di numerasi dan sains sebenarnya. Tapi yang saat ini ada di store.pesonaedu.id saat ini adalah matematika untuk jenjang SD, SMP dan SMA kayaknya baru ada kelas 10-nya saja. Untuk jadi, SMK? SMK mungkin yang matematikanya saja gitu, bisa ambil yang sama dengan SMA begitu. Jadi kalau ada yang berminat, tapi ini mungkin ada berbayar ya, yang harganya paling 5.000 10.000 per paket soal begitu. Mungkin bisa mengunjungi store.pesonaedu.id untuk membeli paket latihan soal begitu, matematika. Izin, boleh mungkin dirangkum ya, tadi yang pertama untuk jadwalnya pasti akan dijadwalkan sesuai dengan wilayah masing-masing ya. Kalau untuk simulasi untuk ya, simulasinya. Simulasi baik. kompetisi. Siap. Kami ulang, untuk simulasi atau latihan soalnya di kompetisi simulasinya, ya, betul? Itu untuk akan dijadwalkan sesuai dengan wilayah masing-masing. Namun demikian, untuk mengetahui updating informasi itu sendiri bagaimana Mbak? Update informasi ada di website yang kompetisi.pesonaedu.id. Ya, nanti ada menu jadwal di situ. Betul. Dicek untuk biasanya kalau sudah mendekati jadwal tingkat wilayah, misalnya seminggu sebelumnya jadwalnya sudah muncul itu. Siap. Tanggal dan jamnya. Luar biasa. Artinya Mbak, anak-anak semuanya dan juga kita sebagai guru pastinya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita jagoan-jagoan dari sekolah, andalan-andalan dari sekolah masing-masing, wilayah masing-masing, kita selalu info dan selalu ingatkan kepada mereka untuk selalu membuka update di websitenya Pesona Edu, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Mbak, untuk yang tadi di web sudah kelihatan bahwa ada latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal pastinya kalau yang simulasi jelas per jadwal. Namun kalau untuk drilling tadi ternyata literasi belum ada ya. Betul, belum. Saat ini belum ada. Bagaimanakah kalau segera diadakan? Gimana Bu? Bagaimana kalau segera diadakan? Ya, memang saat ini kita kan ada kerjasama dengan UNJ. Siap. Ya, nah untuk pembuatan soal juga kita berbagi tugas Pesona Edu karena kita strongnya di matematika, jadi kita handle numerasi. Nah untuk literasinya memang kita sudah ada wacana kerjasama nanti dari UNJ yang membuat paket soal literasi, tapi memang masih dalam pengembangan. Jadi saat ini belum tersedia. Kedepannya mungkin nanti akan ada. Mas depannya ya. Iya. Intinya Ibu mohon izin Bu Maria, Bu Evita dan tadi ada Bu Jumhur. Pasti ini PR untuk UNJ. Kami tetap menunggu di lapangan di wilayah sekolah masing-masing dan wilayah 1 dan 2 kami selalu menunggu. Mudah-mudahan proses pengembangan segera selesai dan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kami tunggu.
Itu. Kemudian kita rangkum lagi untuk tadi difokuskan kepada sains dan matematikanya, numerasinya, begitu Mbak? Baru ada matematika. Kalau yang di store.pesonaidu.id itu baru ada matematika saat ini. Baik, berarti teman-teman yang ada di luring maupun daring kita saksikan dan simak bersama tadi. Untuk yang di drilling, untuk mendrill anak-anak kita adanya di web Pesona Edu, store.pesonaidu.id. Ya, store Pesona Edu, namun baru ada matematika. Tapi kalau matematika nilai 100, literasi nilainya mungkin 58, masih ada 158. Baik, mungkin ada lagi dari Mas, tidak ada lagi. Izin kepada yang ada di Zoom, mungkin ada pertanyaan terkait dengan teknis ini, bisa mungkin raise hand. Akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan. Ya, ada Mas? Belum ada? Kalau belum ada mungkin di teman-teman MKKS dan K3S dari SD, SMA, SMK, SMP pastinya mungkin ada yang akan ditanyakan. Silakan. Cukup? Cukup Mbak Ira. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin closing statement, bisakah? Oke, baik. Kalau dari saya mungkin simpel aja karena ini pendaftaran sudah dibuka dan ada kuotanya. Tadi saya sebutkan ya, kuotanya 3.000 peserta per kategori kelas. Sedangkan apalagi kalau ya SD kan banyak sekali ya di DKI Jakarta. Ada berapa ribu sekolah SD gitu ya. Kalau misalnya masing-masing mengirim 5 saja itu pasti udah lewat dari 3.000 ya. Jadi itu siapa cepat dia dapat slotnya. Kalau misalnya pendaftarannya sudah mencapai 3.000 kategori yang itu kita close. Jadi cepat-cepat daftar supaya masih bisa kedapatan slot kuota pesertanya. Begitu. Itu saja pesan dari saya. Mungkin ada dari Pak Taufik, silakan. Tambahan mungkin, soalnya kan lebih problem solving. Jadi saya ingatkan kembali, ini bukan soal straight to the point, soal yang ada soal kemudian ada jawabannya, tetapi ini adalah kemampuan kita memahami, gitu kan, literasi matematikanya yang dites. Jadi artinya logika-logika umum itu dipakai dan materi-materi pelajaran sekolah itu yang sebagai alat kita untuk solving suatu masalah dalam bentuk stimulus yang diberikan, itu aja. Jadi bedakan dengan soal-soal seperti biasa. Jadi kalau mau drilling bisa jadi seperti yang disebutkan Bu Ira, tapi bisa juga kalau mau cari di luar mungkin soal-soal PISA bisa dijadikan patokan. Soal-soal PISA ya? Soal-soal PISA karena OSN? OSN tidak terlalu, tidak, karena OSN itu lebih abstrak kalau misalnya. Ya. Lebih ke PISA ya? Iya, kalau PISA. Jadi kalau OSN itu soalnya lebih kepada straight to the point biasanya. Jadi misalnya dia tanya apa, dia tidak diberikan suatu naskah yang cukup panjang gitu kan. Apa yang biasa kita sebut sebagai stimulus. Tapi kalau jadi kita kiblatnya arahnya memang kan pendidikan kita kan memang tes PISA. Jadi kalau terbiasa untuk mengerjakan soal-soal PISA mestinya nggak ada masalah. Siap, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada tim Pesona Edu pastinya. Di sini yang ada tengah-tengah kita sekarang sedang on adalah Mbak Ira dan juga Mas Taufik, yang pastinya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-teman semuanya ada di Zoom tadi. Sebelum kita kepada closing, sekali lagi mungkin dikasih kesempatan untuk dari Zoom, ada lagi Mas? Tadi mungkin boleh ditambahkan cara mendaftar tadi Mbak. Ada yang menanyakan kembali sekali lagi bagaimana cara mendaftarnya. Boleh di secara teknis detailnya. Masih ada yang bertanya ya? Boleh ditambahkan? Mungkin saya
tampilkan aja ini website ya. Soalnya cara mendaftarnya itu langsung secara online, Bu. Oh baik. Kalau begitu berarti mereka tinggal buka aja webnya ya? Ya, yang tadi kompetisi.pesonaedu.id. Nanti di situ ada tombol daftar, gitu ya. Diklik tombol daftarnya. Nah, nanti di situ muncul form untuk mendaftarkan sekolah. Nama sekolahnya apa, gitu ya. Nomor induk sekolahnya. Kemudian nanti kan ada wilayah mana. Gitu, alamat emailnya apa, nah, itu diisi saja sesuai dengan yang ada di kolom itu. Sekali lagi tadi pertanyaan untuk akun pribadi tidak ada masalah? Nggak ada masalah, yang penting aktif dan bisa menerima email. Gitu. Jadi tetap aktif dengan akun yang sudah dipakai ya? Bisa. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya yang ada di luring maupun daring, kita sudah dengarkan bersama dan simak bersama bahwa bagaimana cara mendaftarnya cukup mudah, tinggal buka saja web Pesona Edu yang mana di sana sudah ada instruksi-instruksi yang akan memandu kita dalam cara mendaftar. Insya Allah dengan literasi yang daya literasi kita yang makin tinggi, insya Allah semuanya tidak ada yang sulit. Untuk itu ucapan terima kasih dihaturkan kepada Pesona Edu dan juga Universitas Jakarta. Tepuk tangan untuk Universitas Jakarta dan Pesona Edu yang sudah bekerja sama luar biasa mensupport Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang begitu komit dan itu concern sekali terhadap bagaimana peningkatan mutu dan juga kualitas dari pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu Ibu Bapak yang kami hormati, mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa teman-teman dari sekolah untuk segera mendaftar karena tadi siapa cepat dialah yang akan. Karena kalau sudah mencapai 3.000 peserta maka akan close pendaftaran tidak sampai akhir Januari seperti itu ya Mbak ya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang berbahagia, insya Allah dengan acara ini kita akan terbuka ke depan wawasan anak-anak kita, peserta didik kita di sekolah kita masing-masing yang mana selalu kita dorong, kita motivasi untuk meningkatkan daya literasi mereka. Supaya PISA kita, Indonesia tidak selalu ada peringkat 1 atau peringkat 3 dari bawah. Namun bisa peringkat 1, 2, dan 3 atau minimal 10 besar di seluruh dunia. Amin. Ya Robbal Alamin. Tepuk tangan untuk Indonesia dan tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kalau ada pastinya saya dengan Sri Muryani, Kepala SMP Negeri 103 Jakarta, saat ini langsung saja mohon izin untuk menyampaikan pantun untuk kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan pernah simpan di dalam peti. Artinya, kalau ada perilaku dan tingkah serta tutur kata kami yang salah, mohon tidak simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan mendatang, kita dapat berjumpa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Tuhan kasih, Allah kasih kita panjang umur, amin. Berkah umur, amin. Berkah berlimpah rezeki, amin. Sehingga kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, yang mana moto pendidikan DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Sukses untuk kita semuanya dan bahagia semuanya. Dari saya mohon maaf lahir batin, sampai ketemu di lain kesempatan. Wabila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu. Terima kasih. Recording stopped. Saya enak bagaimana? Kira foto lagi dong yang tadi ngomong dong. Foto lagi. Tadi saya pas lagi foto di atas. belakangnya. Bener. Foto lagi aja.
Suruh maju dulu. Oh ya. Bapak Ibu mohon foto bersama dulu ya, jangan meninggalkan tempat. Izin Bapak Ibu, dipersilakan maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu, izin, monggo. Bu Wiji, semua mari Bapak Ibu, boleh Ketua MKKS, kemudian dari Sudin, K3S. Iya, boleh. Di depan ya Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu. Silakan Pak Suko. Semua Bapak Ibu, monggo.